Sakit hati dipelihara. Saya ketemu banyak orang cancer, orang tumor, ternyata mereka simpen sakit, simpen luka di dalam hati mereka. Makanya sakit hati itu sakit paling parah di dunia. Makanya kita perlu edit istilah forgive and forget. Kita kayaknya mesti edit. Jadi forgive and learn. Oke? Karena forget itu nggak mungkin kan? Kita nggak mungkin lupa. Kita bukan komputer. Ya, peristiwa yang menyakitkan kita akan selalu ingat. Tapi waktu kita ingat, kita sudah tidak terluka. Itulah orang-orang yang melepaskan pengampunan. Sama mereka. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Masih mau masuk surga? Siapa yang mau duluan? Oke. Kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-23. Ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. 2 Samuel 23, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12, Alkitab bilang begini. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud, Isi-Baal orang Hakmoni, kepala Triwira yang mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleasar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia Sama, anak Age orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan besar. Jadi dari ayat yang baru saja kita baca, ada 3 nama di sana. Dan mereka mendapat julukan Triwira. Mereka adalah salah satu pasukan elit daripada Raja Daud. Ya, dan Alkitab jelas menggambarkan dan menceritakan dengan detail bahwa orang yang pertama, kepala dari Triwira, ada 33 orang. Ya, 3 orang ini adalah kepalanya. Yang pertama namanya adalah Isi-Baal. Alkitab jelas catat buat kita semua, dalam satu pertempuran, dia sanggup membunuh 800 orang Filistin. Orang ini pasti nggak main-main. Orang ini pasti well trained. Zaman dulu belum ada drone, belum ada cara berkomunikasi yang canggih, tidak ada sama sekali. Jelas orang ini adalah orang yang sangat skillful. Ya, dia sangat-sangat terlatih. Oke. Lalu yang kedua namanya adalah Eleazar. Alkitab catat dia membunuh juga demikian banyak orang Filistin sampai tangannya menjadi lesu dan melekat pada pedangnya. Wow, saudara bisa bayangin? Orang ini habis selesai perang, pedangnya nempel di tangannya. Saya rasa saya nggak pernah ketemu orang Kristen, ya, saking lamanya baca Alkitab, Alkitabnya nempel di tangannya. Ya, tapi ini terjadi sama Eleazar. Ya, dia membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan pedangnya melekat pada tangannya. Lalu yang ketiga namanya adalah Sama. Dia nggak terlalu berprestasi. Alkitab catat dia cuma menjaga ladang penuh dengan kacang merah. Ya, yang suka Brenebon harus berterima kasih sama-sama ya. Karena mungkin ini kelanjutan daripada hidupnya Brenebon, ya, kacang merah. Dijaga oleh Sama. Ladang penuh dengan kacang merah. Nah, ketiga orang ini yang mendapat julukan Triwira. Sekali lagi mereka adalah orang-orang yang skillful, well trained, mereka terlatih di segala medan, ya, dan mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Kalau saudara cek kurikulum pelajaran di Israel, ya, nama ketiga orang ini sampai hari ini masih ada. Kayak kita baca di Ponegoro, Imam Bonjol, kayak begitu.
Ya, jadi mereka ini, 3 orang ini mendapat tempat yang luar biasa di bangsa Israel. Nah, pertanyaannya sekarang, ketiga orang ini dapatnya dari mana? Nggak bisa langsung jagoan begitu. Nggak bisa langsung skillful kayak begitu. Nggak bisa langsung tiba-tiba jadi well trained. Ini ketiga orang datangnya dari mana? Yuk saya mau ajak saudara-saudara kita lihat sama-sama kitab 1 Samuel pasal yang ke-22. 1 Samuel 22 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Saudara masih ingat 1 Samuel 22 di mana? Itu sebelum 1 Samuel 23. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2 itu judul perikopnya Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Oh, ternyata 3 orang well-trained tadi, lulusan Gua Adulam. Bukan lulusan sekolah Alkitab. Bukan lulusan sekolah manapun. Ya, nggak punya gelar sama sekali. Mereka cuman lulusan Gua Adulam. Dan mereka bukan orang baik-baik. Jelas 1 Samuel 22 mencatat bahwa mereka ini adalah kumpulan orang-orang yang hidup dalam kesukaran, utangnya banyak, dan mereka adalah kumpulan orang-orang yang sakit hatinya. Dan Daud menjadi pemimpin mereka. Ternyata proses latihan, proses pembentukan mereka ada di Gua Adulam. Daud yang train mereka. Daud yang jadi pemimpin buat mereka. Saudara mesti tahu bahwa 3 isu ini sampai hari ini masih ada. Mungkin di rumah kita juga ada. Ya, mungkin anak-anak kita, mungkin suami kita, mungkin istri kita hidup dalam kesukaran, utangnya banyak, dan sakit hati. 3 isu ini ya masih ada sampai hari ini di tatanan masyarakat kita. 3 isu ini. Karena kita lagi bahas keluarga, oke? Di keluarga kita ada orang tua yang sukar terkoneksi sama anak-anak mereka. Hari ini banyak banget. Saya cuma mau ajak para papa mama yang hadir pada sore hari ini. Buka akses selebar-lebarnya untuk anak-anak kita datang kepada kita. Kita nggak punya akses ke mereka kan? Ada yang tahu password handphone anak saudara? Kita udah nggak tahu. Kita udah terbatas akses kita ke mereka. Tapi buka selebar-lebarnya akses untuk mereka masuk ke kita. Untuk mereka minta tolong sama kita. Untuk mereka minta advice sama kita. Buka akses selebar-lebarnya. Mungkin hari ini mereka lagi sok tahu di luar sana. Mungkin hari ini mereka merasa lebih tahu dari papa mamanya. Ya. Nah, kita mungkin hari ini lagi sukar terkoneksi sama mereka. Saya cuma mau ajak sekali lagi para papa mama. Sayangi anak-anak kita. Sayangi mereka more and more setiap hari. Tanpa mengharapkan mereka sayang sama kita balik. Wah, hilang langsung amennya. Kalau kita sayang sama anak kita, dan kita mengharapkan mereka sayang sama kita balik, itu namanya adalah transaksi. Saudara pernah ngerasa digituin sama Tuhan? Gak pernah. Tuhan sayang sama saudara dan saya one way. Dia gak pernah minta saudara dan saya sayang sama dia balik. Gak pernah. Dia sayang, kita masih hidup dalam kegelapan, dia sudah berencana, bahkan dia genapi rencananya, mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Dia sayang sama kita one way. Nah, kita seringkali tanpa kita sadari sebagai orang tua, kita mengharapkan anak-anak kita berbakti sama kita. Wow. Ingat yang Alkitab suruh anak-anak kita hanya hormat sama ayah dan ibu. Itu aja yang disuruh sama Alkitab kan? Kok jadi belaga nggak tahu gitu mukanya semua? Ya. Reparenting is needed these days. Kita nggak bisa lagi
menjalankan parenting pakai metode copy paste. Udah nggak bisa. Saya dulu lagi main di taman, papa saya cuman berdiri, melotot, batuk. Saya langsung masuk. Saya tahu, saya dikodein sama papa saya, bahwa masuk loh, gitu. Saya udah tahu, cuman dia batuk. Saya mencoba copy paste ke anak saya yang laki. Ya, dia lagi main, saya berdiri, saya melotot, dan saya batuk. Dia lihat saya, dia cuma ngomong gini, Daddy batuk. Dia gituin saya. So, copy paste udah nggak relevan hari ini. Yang masih relevan itu cuma disiplin, konsisten, sama hadapi proses. Ajarin anak-anak kita itu. Tapi yang lain, papa mama, kita perlu dituntun sama hikmat Tuhan. Kita perlu mengandalkan hikmat Tuhan hari ini. Karena anak-anak kita sedang berhadapan dengan musuh yang sangat mengerikan, jauh lebih mengerikan daripada musuh generasi kita. Sukar. Banyak orang sekarang hidup dalam kesukaran. Kita sukar nyambung sama anak-anak, anak-anak sukar nyambung sama orang tua mereka. Ya, makanya dari awal tahun ini, saya lagi bicara banyak soal connection. Cari titik temunya di mana? Cari. Ya, saudara pernah ke titik temu kafe? Oh, saudara nggak tahu gini-ginian ya? Oke. Cari titik temunya. Cari connectionnya. Cari persamaannya. Ya, jangan terus koreksi kalau ketemu anak-anak. Oke? Karena mereka punya karakter yang berbeda dengan kita. Mereka punya warna yang berbeda. Mereka punya ciri khas yang berbeda. Nah, keluarga yang punya integritas, papa mamanya pasti akan cari koneksi ke anak-anaknya. Bukan cuman koreksi. Saya nggak pernah lupa, pertama kali my daughter, saya dapat kabar dari sekolahnya dia punya pacar. Namanya Stefan. Ada yang namanya Stefan di sini? Is that you? Waktu itu dia masih SMP. Saya cemburu waktu dengar. Ya, bapak-bapak gitu kan, sama anak perempuan kan. Ya, cemburu selalu. Saya cemburu, saya marah, saya merasa belum waktunya. Ya, bapak-bapak anak perempuan udah 25 tahun, belum waktunya nak, belum waktunya. Tetap aja begitu bapak-bapak. Ya. Nah, waktu saya lagi galau, cemburu, dan saya udah berencana, kalau dia pulang dari sekolah, saya akan marah sama dia. Waktu saya lagi seperti itu, Tuhan bicara sama saya. Tuhan cuma bicara, Jess, your daughter is your friend. Dengan kata lain, cari koneksi with your daughter. Itu kalimat yang lain. Waktu habis dengar suara itu, saya lega. Gak tahu gimana, marah saya hilang, cemburu saya hilang. Dan waktu Angel pulang, saya sambut dia dengan pelukan seperti biasa. Dia tidur, bangun sore, mandi, makan. Habis makan, saya ajak dia ngomong. Saya udah biasa aja, gak marah saya. Saya tanya, Angel, Stefan tuh siapa? Dia malu sama saya. Daddy tahu dari mana? Dia malu sama saya. Saya bilang, hey, kamu kalem. Daddy gak marah, Daddy cuma mau tahu Stefan itu siapa. Kalau emang bener kamu lagi deket sama dia, Daddy cuma mau kasih tips buat kamu. Cara berpacaran yang sehat. Ngobrol di tempat rame, terang, dan banyak CCTV-nya. Setuju? Ya, itu cara pacaran yang sehat. Pacaran yang sehat bukan check-in, bukan ciuman, dan lain sebagainya. Tapi ngobrol. Dia liatin saya, jadi Daddy gak apa-apa, aku jalan, gak apa-apa, Daddy gak apa-apa. Asal kamu bisa jalanin yang sehat semuanya. Kalau gitu, tiba-tiba ada hal aneh terjadi. Kalau gitu, Dad, kalau aku pergi sama Stefan, aku mau Daddy ikut. Nah, aneh kan? Dan yang lebih aneh lagi, saya selalu mau ikut. Nah, itu lebih aneh lagi. Kalau udah duduk bertiga, oh ini tuh saingan gue, ya ampun. Cari koneksi sama anak-anak kita. Kalau waktu itu saya marah, mungkin cerita kita beda. Saya dari my daughter umur 6 tahun, saya punya acara namanya ngedate berdua dia. Dia dandan, saya bukain pintu mobil,
Ya, saya tanya di restoran mau makan apa, tujuan saya cuma satu. Dia kenal pria di rumah. Bukan cari-cari di luar rumah. Itu tujuan saya. Hari ini dia sudah berkantor sendiri. Saya kalau datang ke kantornya, dia langsung keluar dari mejanya, dia lari, dia peluk saya. Kayak dia masih segini. Dia udah 27 tahun sekarang. Ya, kita remain as a best friend sampai hari ini. Cari koneksi sama anak-anak saudara. Pasti ketemu yang terbaik dari Tuhan. Asal orang tuanya mau. Jangan sampai kesukaran menghalangi kita. Utangnya banyak. Banyak orang yang hutangnya banyak hari ini. Ya, saya nggak akan berlama-lama di poin ini. Karena saudara tahu jawabannya. Ya, bayar balik gitu aja kan. Ya, dan sakit hati. Sakit hati adalah sakit paling parah di dunia. Saya menganggap kanker, tumor itu bukan sakit yang paling parah, tapi sakit hati adalah sakit yang paling parah di dunia. Orang karena sakit hati bisa bikin hal yang aneh-aneh, bahkan super aneh, cuman karena dia sakit hati. Saudara kalau punya Netflix, nonton film judulnya Monsters. Oh, saudara nggak punya Netflix ya? Saudara emang kelihatan rohani sekali memang ya. Nah, saya kenapa nonton Monsters ya? Karena beritanya saya nonton tahun 89. Ada 2 kakak beradik, Hernandez Brothers, bunuh papa mamanya. Oke, secara sadis di California. Nah, ternyata difilmin sama Netflix barusan, berapa bulan lalu. Saya nonton 9 episode. Ternyata mereka berdua jadi monster. Karena papa kandung mereka, abuse mereka, fisik, verbal, dan seks. Triple combo. Akhirnya 2 kakak beradik ini beneran jadi monsters. Karena apa? Sakit hati. Orang kalau udah sakit hati, itu sangat-sangat mengerikan. Dan saya ketemu ini di mana-mana masih terjadi, di GBI FIFA yang nggak ada. Sakit hati dipelihara. Saya ketemu banyak orang kanker, orang tumor, ternyata mereka simpen sakit, simpen luka di dalam hati mereka. Makanya sakit hati itu sakit paling parah di dunia. Makanya kita perlu edit istilah forgive and forget. Kita kayaknya mesti edit. Jadi forgive and learn. Oke? Karena forget itu nggak mungkin kan? Kita nggak mungkin lupa. Kita bukan komputer. Ya, peristiwa yang menyakitkan kita akan selalu ingat. Tapi waktu kita ingat, kita sudah tidak terluka. Itulah orang-orang yang melepaskan pengampunan. Ya, bedanya pengampunan sama neglect. Bedanya forgiving sama neglecting. Ya, forgiving waktu kita teringat dan kita masih terluka, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya lepaskan pengampunan. Keingat lagi, Tuhan, saya lepaskan pengampunan. Sampai satu hari kita ingat, kita udah oke. Itu namanya kita dipulihkan sama Tuhan. Tapi orang yang neglecting, ya, wah itu orang ya unfollow. Pernah? Unfriend. Jangan nanti ketahuan. Oke, mute aja, mute. Saya pokoknya nggak mau lihat dia lagi. Itu namanya neglecting. Saudara mungkin aman for few months. Saudara mungkin aman 3-4 bulan. Tapi ternyata waktu papasan di Plaza Indonesia. Udah sembuh? Belum, masih betanduk kita. Pas lihat itu orang lagi. Itu namanya kita belum pulih. Karena apa? Kita neglecting. Saya mengajak saudara, yuk kita forgive. Karena cara balas dendam paling canggih di dunia adalah melepaskan pengampunan. Nggak ada cara lain. Lepaskan pengampunan. Saya sangat setuju dengan penyanyi dangdut itu. Lebih baik sakit gigi daripada... Karena sakit hati adalah sakit paling mengerikan di dunia. Nah, mereka semua ini kumpul di Gua Adulam. Dan mereka bersedia dipimpin oleh Daud. Nah, kalau kita lagi ngalamin isu-isu seperti ini, kita mau nggak dipimpin sama Kristus? Karena Daud ini menggambarkan Kristus di Perjanjian Baru. Kita mau nggak? Saudara tahu nggak konsep pertobatan? Itu kita mengizinkan Tuhan merubah kita.
Bukan kita yang berusaha, bukan. Saudara masih ingat perumpamaan tentang domba yang hilang? Hah? Masih ingat? Di Lukas 15? Oh, saudara nggak baca Alkitab juga ya? Saudara Netflix nggak tahu Alkitab, saudara tahu apa sebenarnya? Ha? No, I'm kidding. Di Lukas 15, waktu satu domba ini hilang, gembalanya yang pergi, tinggalin 99, gembalanya yang menemukan domba ini, dia yang ambil, dia yang gendong, dan dia, kata Alkitab, dia bersuka cita ini gembala. Dan waktu dia balik, dia bikin pesta sama tetangga-tetangganya. Kalau saudara baca perumpamaan itu, saudara nggak lihat usaha daripada si domba. Si domba lagi hilang, sama kayak saudara dan saya, sering nyasar. Ya, dan yang berusaha, gembalanya, bukan kita. Gembalanya yang jemput, gembalanya yang gendong, gembalanya yang bersuka cita, gembalanya yang bikin pesta. Usaha dombanya di mana? Nah, ternyata usaha kita cuma satu. Kita consent, kita mengizinkan gembala itu jemput kita. Itu dia. Mau nggak kita digituin? Waktu dia datang, sini saya gendong. Kalau kita bilang, saya nggak mau, nggak terjadi apa-apa. Saya mau tetap di sini. Ya, saya mau tetap sama selingkuhan saya. Ya, sampai mau ke Coldplay bareng. Cerita apa itu ya? Saya lupa. Kalau kita nggak mengizinkan, nggak terjadi apa-apa. Karena Tuhan selalu pengen berusaha supaya saudara dan saya ditemukan kembali. Nah, sama kayak orang-orang di Gua Adulam. Mereka bersedia dipimpin oleh Daud. Nah, Gua Adulam, saya punya istilah. Dengan kata lain, ruang gagal. Ada nggak itu ruangan di keluarga kita? Ada nggak ruang gagal di keluarga kita? Keluarga yang berintegritas adalah keluarga yang membangun ruang gagal untuk anak-anak mereka, untuk setiap anggota di dalam keluarga tersebut. Kita ada nggak? Ingat, anak-anak kita bukan trofi. Anak-anak kita bukan kelinci percobaan. Mereka adalah titipan dari Tuhan, pribadi yang punya jiwa, yang punya rencana Tuhan di dalam mereka. Tugas kita orang tua adalah anterin mereka, bukan memaksa mereka. Dan kalau mereka gagal, kita berdiri nggak di sebelah mereka? Atau kita bikin malu kamu, saya coret dari kartu keluarga. Atau kita gitu-gitu. Ada nggak ruang gagal? Please do remember, anak-anak kita hari ini banyak yang bunuh diri. Over stupid things. Ya, ini di Indonesia loh, bukan di luar Indonesia. Handphone ketinggalan di mall, dia balik handphonenya udah nggak ada, dia lompat dari lantai 6. Ada anak dituntut sama orang tuanya, you better be good in your study. Ya, semester 1 A semua, semester 2 A semua, semester 3 A semua, ada B1. Ini anak minum racun langsung dan meninggal dunia. Di Indonesia. Di Indonesia. Saya melihat dan membaca dan mendengar ini semua. Kesimpulan saya cuma satu, nggak ada ruang gagal yang kita bangun. Saya nggak suruh saudara literally bangun ruangan ya, tidak. Tapi ada space nggak? Kita temenin anak-anak kita waktu mereka lagi gagal. Ada nggak? Semua masih ingat ruangan guru BP di sekolah? Itu ruang gagal. Ruangan guru BP itu selalu ya membawa murid-murid yang bermasalah, termasuk ini. Bawa ke ruang BP. Saya dulu memang waktu masih sekolah, saya itu tukang bolos, sampai di kelas cuma tidur, ya, gak pernah bikin PR. Jadi guru-guru kalau ketemu saya, selalu sarkastik. Tumben masuk, tumben bikin PR, guru-guru. Nah, saya ingat ada guru BP saya, namanya Ibu Betty. Dia kalau saya datang di ruang BP, halo Jesse anak pinter, beda. Beda. Kamu itu pinter, kalau kamu rajin bikin PR, itu sama aja juga, kamu tuh males, itu sama juga. Kalimatnya sama sebenarnya. Cuman Ibu Betty mengemasnya dengan bijaksana. Ruang BP itu ruang gagal di sekolah kita. Ada nggak di rumah kita? Ada nggak di gereja kita? Ada nggak?
Atau kita udah nuntut semua orang harus sempurna. No, we cannot do that anymore. Yang namanya ruang gagal, ada 5 perabotan saya mau share buat saudara. Yang pertama namanya adalah acceptance. Terima dong orang gagal. Terima dong kalau ada orang yang sex orientationnya berbeda sama kita. Bisa terima nggak kita? Terima. Nanti Yesus yang merubah. Tugas saudara dan saya adalah menerima. Acceptance orang-orang yang gagal. Apalagi itu anak-anak kita. Jangan dibanding-bandingkan sama anak yang lain. Jangan dibandingkan sama sepupu mereka. Terima kegagalan mereka. Berdiri di samping mereka. Perabotan yang kedua. Temenin mereka. Seperti pramugari nemenin saudara dan saya. Stewardship. Pramugari nemenin dari kita take off sampai landing. Orang-orang yang bersalah di gereja atau di keluarga, yes, mungkin perlu disiplin. Tapi saat mereka lagi didisiplin, kita temenin mereka nggak? Saat lagi didisiplin, oke, mulai besok, kamu mau nggak makan siang sama Daddy? Oke, mulai besok kamu mau nggak ngopi sama saya? Saya akan temenin kamu. Saya nggak ada maksud untuk khotbah-khotbahin kamu, nggak. Saya cuma mau jadi teman. In these trying times, ya, in these difficult times, kalau kamu lagi gagal, saya akan temenin kamu. Ini merubah cara saya konseling, ya, di 5 tahun belakangan ini. Waktu saya mempraktekkan ruang gagal, saya nggak lagi konselingin orang, ya, tujuannya untuk guruin mereka. Dulu kayak gitu soalnya, ya, untuk ajarin mereka lagu-lagu gereja yang baru. Dulu kayak gitu, sekarang udah nggak. Saya cuma jadi temen buat mereka. Duduk di samping mereka, mereka ngomong apa aja saya dengerin. Because a good counselor is not a good advisor. Tapi konselor yang luar biasa adalah konselor yang pandai mendengar, bukan pandai berbicara. Dengerin. Orang yang lagi terluka perlu didengerin. Orang yang lagi gagal perlu didengar. Ya, kalau mereka perlu dipeluk, peluk mereka. Nggak semua orang perlu dikhotbahin loh, saudara. Kita seringkali orang Kristen, oh kamu Matius ini, kamu nggak ngelakuin sih, hah? Kamu kurang perpuluhan kayaknya, kamu ini kayaknya. Kita langsung gitu-gitu seringkali. No, don't do that anymore. Yang ketiga, perabotan di ruang gagal. Tukeran POV. Exchange POV, point of view. Orang kalau lagi gagal, biasanya POV-nya adalah Tuhan lagi hukum saya, atau Tuhan marah sama saya. No. Ditukar POV-nya. Ajarin mereka bahwa setiap ujian yang ada, itu adalah bentuk sayangnya Tuhan sama kita. Ujian berarti saudara lagi disayang sama Tuhan. Kok roaming ya? Ujian, Tuhan pengen lihat saudara dan saya naik kelas. Makanya dikasih ujian. Bukan lagi dimarahin. Bukan lagi dihukum. Itu bentuk sayangnya Tuhan sama saudara dan saya. Makanya dikasih ujian. Ya, nah ini perlu ditukar sama orang yang lagi gagal. Karena dia merasa saya lagi dihukum. Saya lagi dimarahin sama Tuhan. Dan yang keempat nih luar biasa. The power of dialing. Orang yang POV-nya berubah. Dialingnya akan berubah. Saudara, saya percaya tahu di Amerika kalau ada keadaan yang urgent atau emergency, orang akan dial 911. That's the power of dialing. Waktu emosi kita, trauma kita dipanggil sama masa lalu, dialing kita tuh kemana? Kalau POV kita nggak pernah berubah, point of view kita soal Tuhan nggak pernah berubah, kita dipanggil sama trauma, kita bisa balik. That's the power of dialing. In trauma ya, in money juga ada. Ya, saya sama istri ini seneng nabung. Tapi kalau dengar Jepang lagi promo, saya langsung the power of dialingnya keluar untuk transfer. Ya, saya the power of dialing in money itu sama Jepang. Nah, trauma kita tuh gimana? Kalau dia lagi manggil, kita gampang balik nggak? Kita gampang nggak? That's the power of dialing. Bisa berubah kalau POV kita berubah. Waktu trauma memanggil, kita dialingnya ke firman Tuhan. Kita dialingnya ke pribadi yang namanya Tuhan Yesus. Itu orang yang berubah. POV-nya. Dialingnya akan berubah. Dan perabotan yang kelima.
alignment. Ya, kayak di bengkel. Spurring and balancing. Orang yang gagal, keluar dari ruang gagal, bisa balik lagi. Saya mengajak keluarga saudara dan gereja dimanapun. Jadilah bengkel, bukan jadi showroom. Udah terlalu lama kita cuma tembel-tembel orang supaya kelihatan bagus. Itu namanya showroom. Bengkel, kalau saudara kembali, setelah 3 bulan saudara ganti oli, pernah dicembrutin sama montirnya? Dia lagi datang. Nggak pernah. Kita datang ke bengkel, disenyumin sama mereka. Silahkan Pak, silahkan duduk, mau minum apa Pak? Kita gitu nggak sama anak-anak kita? Mereka bisa gagal lagi. Dan kalau mereka gagal lagi, balik ke perabotan yang nomor 1. Diterima lagi. Terus sampai mereka jadi orang yang unggul. Sampai mereka jadi kayak Triwira tadi. Itu pasti berulang-ulang Daud, pimpin mereka. Sampai mereka jadi orang yang well trained. Nggak kepanggil lagi sama masa lalu. Saya percaya saudara akan mengalami itu sama anak-anak saudara. Mereka akan jadi orang-orang yang luar biasa, yang unggul di generasi mereka. Asal kitanya gimana? Praktekkan ruang gagal. Tadi lagu terakhir yang dinyanyikan Elvis, worship leader saudara, ada lirik soal pengharapan. Ya, ruang gagal adalah ruang yang syarat dengan hope, dengan pengharapan. Yuk, Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Pengharapan itu adalah apa saudara? Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai apa saudara? Perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kita kalau dengar kata pengharapan, seringkali pengharapan itu ditujukan buat kita. Ya, kita dengar kata pengharapan kalau lagi ulang tahun misalnya. Harapannya apa? Semuanya jawabannya untuk diri sendiri. Betul apa betul? Saya harap sehat, saya berharap umur panjang, saya berharap ini, itu. Semua fokusnya untuk saya, dan saya. Tapi saudara mesti ingat satu hal. Kata pengharapan, itu bahasa Yunaninya elpis. L spasi P-E-S-E. Elpis. Bukan Elvis Presley ya. Ya, elpis. Elpis punya pengertian rope atau tali. Makanya penulis Ibrani jelas mencatat pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Sauh itu jangkar, rope. Ya, saudara pernah lihat ada jangkar wireless? Nggak ada ya? Kita nggak pernah ketemu jangkar wireless ya? Kalau ada itu kapal parkir di Tanjung Priok, mungkin besok udah nggak ada lagi di Tanjung Priok. Ya, dia akan pindah ke Manila, kemana mungkin, ya, terombang-ambing. Oke? Nah, ternyata pengharapan itu punya pengertian bukan untuk diri sendiri. Pengharapan punya pengertian kita terhubung, terkoneksi sama rencana Tuhan. Yang nggak pernah gagal untuk saudara dan saya. Untuk anak-anak kita. Nah, ruang gagal ini adalah ruangan yang syarat isinya dengan pengharapan. Apakah kegagalan kita membatalkan rencana Tuhan atas kita? Tidak sama sekali. Makanya pegangan. Pegangan sama tali yang namanya pengharapan. Kita terhubung dengan rencananya kembali. Bukan untuk rencana kita, bukan. Fokus pengharapan bukan me, and me, bukan. Tapi saya terhubung sama rencana Tuhan. Dan walaupun saya gagal, saya nggak pernah disconnect dari rencana Tuhan. Percayalah. Karena itulah arti daripada pengharapan. Dan penulis Ibrani catat itu aman untuk jiwa kita. Gereja jarang membahas ranah yang namanya jiwa. Selalu tubuh dan roh. Jiwa kita nggak pernah bahas. Makanya di gereja saya ketemu banyak orang yang sakit jiwa. Di GB FIFA nggak ada. Karena kita nggak pernah bahas. Thanks to our children, thanks to Gen Z. Mereka yang raise awareness soal mental health.
Ya, thanks to anak-anak kita. Mereka raise awareness. Karena di gereja yang kita bahas selalu spiritual. Orang sakit jiwa kita selesaikan dengan cara spiritual. Yes, boleh kita doain. Ya, orang yang lagi sakit tubuhnya. Tapi mereka perlu ketemu dokter kan habis itu. Selain didoain, jiwa kita juga sama. Nah, banyak orang Kristen saya ketemu. Mereka cuman higienis di penampilan. Tapi jiwa mereka tanpa mereka sadari nggak pernah higienis. Nggak pernah diurus jiwa kita. Ya, kita urus spiritual dengan baik. Tapi jiwa kita nggak pernah higienis. Cuman tubuh sama spiritual. Makanya banyak orang Kristen yang rohani sih, tapi kekanak-kanakan. Di FIFA nggak ada. Karena kita nggak pernah urus jiwa kita. Kalau saudara perlu ketemu psikolog, ketemulah sama psikolog. Saya kemarin baru session sama psikolog. Ya, Pak Jesse yang konselingin dia. Enggak, saya yang dikonselingin. Karena it's very normal dan saya sangat terbantu. Ya, 1,5 tahun ini bertemu ya, sesi demi sesi dengan para psikolog. Sangat terbantu. Aman bagi jiwa kita. Salah satu isi pengharapan Tuhan buat saudara dan saya adalah menyehatkan jiwa kita semua. Jiwa kita perlu sehat. Pernah nonton Inside Out, film animasi? Saudara emang gak tahu apa-apa loh dari tadi, ha? I am kidding. Semua perasaan-perasaan yang ada di jiwa, di film tersebut harus dimasukin di toples. Itu kayak keadaan di gereja. Kayaknya gak boleh diungkapin. Orang yang khawatir sedikit, ketakutan, anxiety, wah lo kurang berdoa lo, ha? Kita selesaikan pakai spiritual, lo kurang baca Alkitab kali, kurang nyanyi lagu gereja. Makanya kurang-kurangin lah dengerin Ed Sheeran, ha? Kurang-kurangin lah dengerin Ozzy Osbourne. Oh nggak tahu juga ya, oke. Kita selalu menyelesaikan masalah jiwa pakai spiritual. Makanya banyak orang nggak sembuh akhirnya. Ingat, pengharapan itu aman bagi jiwa saudara dan saya. Jadi kalau saudara ketemu psikolog, saya sangat menyarankan itu. Dan temuilah psikolog yang ngerti firman Tuhan. Mesti integrated, tubuh, jiwa, dan roh. Jadi sehat semuanya. Integrated. Pegangan sama Yesus, karena dibilang dia perintis. Ya, bahasa Inggrisnya forerunner. Saudara tahu forerunner? Forerunner mungkin saudara sering lihat di Jakarta. Forerider, itu sama artinya. Saya pernah hari Jumat, saya lupa, ada kebaktian di daerah Grogol. Saya ngopi-ngopi di Plaza Senayan, sampai tiba-tiba udah 5:30, kebaktiannya jam 7, dan itu hari Jumat. Saudara tahu dong hari Jumat di Jakarta? Ya, kita kadang-kadang pulang ke rumah, yang naik pesawat ke Bali udah mendarat duluan. Karena kita masih terjebak macet. Oke? Dan itu macetnya luar biasa. Akhirnya saya telepon teman saya yang polisi. Ya, dikirimin forerider. Lagi macet total Jakarta. Dari Plaza Senayan ke Grogol. Cuman 20 menit pakai forerider. Tiba in time. Sebelum on time. Sudah tiba. Saudara, in this traffic jam of life, pegangan sama pengharapan itu. Karena betullah istilah itu. Yesus membuka jalan saat tidak ada jalan. Karena dia forerider, dia forerunner, dia perintis buat kehidupan saudara dan saya. Pegangan sama dia. Mungkin kelihatannya macet, kelihatannya udah dead end. Kelihatannya jalan buntu. Tapi percayalah, dia sanggup membuka jalan. Saudara, GBI FIFA, jangan pernah menyerah sama pengharapan. Karena pengharapan tidak pernah menyerah sama saudara. Dia terus menunggu saudara dengan tali yang kuat. Ya, menunggu saudara untuk pegangan kembali. Kegagalan itu bukan menghalangi ini semua. Ya, kegagalan akan tetap ya membuat saudara terhubung dengan rencana Tuhan. Praktekkan ruang gagal dalam keluarga saudara. Saya percaya anak-anak kita akan bangkit menjadi anak-anak yang luar biasa. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, Permata selalu penuh buat saudara-saudara semua. Kok baru keluar suaranya ya?